Siang, sore, dan malam ketemu lagi di Kubayar. Masih bersama Saya Bapak tua ini, Uli dari Monte. Hari ini kita akan membahas ini, Bang. Ini salah satu band legend sih menurut gue. Zaman itu dia muncul dengan sound yang beda, genre musik yang tidak umum. Keren sih. Tahun berapa sih, Bang? Ini Bunglon, guys. Bunglon. Ini Bunglon. Tahun berapa? Ini Bang? album pertama judulnya Biru, Ya, betul. ya kan? Ah. Tahun Tahun 99. 9 ya, betul 99. 1999. Ya. Rilis. Saya baru lulus sekolah itu. Wah. Saya belum lahir. Belum lahir ya? Wah, kamu 57 kamu. Saya juga masih TK tuh. Bunglon nih berapa orang sih, Bang? Banyak ya, Bang? Bunglon itu di album ini 4 orang. Oke. 4 orang, tapi awalnya 5. Oh. Cuman akhirnya nggak ada drummernya. Pada saat Oh, iya betul. Iya. Ada Fadia di vokal, Derry di keyboard, Iya. Kice di gitar, dan Mas Eko di bass. Iya, betul. Mas Eko ini dia punya studio recording juga. Mm-mm. Gue pernah rekaman di situ. Daerah Cibubur. Daerah Cibubur, keren banget studionya. Vintage habis. Ini keren banget sih. Zaman itu dulu prosesnya gimana, Bang, kok sampai ketemu sama Ini Bunglon? ini band ceritanya tuh baru sekitar kebentuk kalau nggak salah ya. Itu 4 atau 5 bulan band ini kebentuk. Hah? Terus ketemu gua sama Bongki pada saat itu. Gua ini garap ini berdua Bongki pada saat itu. Oh, oke. Nah terus udah gitu mereka tuh emang pengen ini sebenarnya pop kan, cuman ada progresi jazz. Iya, betul. Ya kan, betul, gitu. betul. Maksudnya sih Itu yang ngebedain sih waktu itu. pengen kalau tahun itu kan yang lagi hype ceritanya orang mainin istilahnya acid jazz. Fusion acid ya, betul. Acid ya. jazz. Ya. Sebenarnya kan kalau acid jazz itu kan aslinya British funk. Jadi orang Inggris main funk tuh caranya begitu. Akhirnya dibilang jadi sebenarnya bukan genre, istilah yang keluar gitu loh. Jadi bilangnya jadi acid jazz. Jadi klaimnya mereka lah Ya gitu. betul. Ya. Maunya akhirnya arahnya ke situ. Jadi konsol ngobrol terus dengerin referensinya. Tahun itu kan ada Brand New Heavies, kalau dari rata-rata band-band Inggris yang main-main kayak gitu kan. Terus udah gitu, wah asik nih gitu. Terus udah gitu proses awalnya workshop yang pasti. Workshop nentuin, sebenarnya kan mereka kasih demo tuh pada saat itu kan gitu. Cuman pada saat itu belum mateng akhirnya kita workshop gitu kan. Kita workshop sampai nentuin aransemennya seperti apa yang kayak gitu kan gitu. Jadi setelah workshop itu tahun itu kan awalnya starting tuh biaya sendiri sebenarnya. Oh gitu. Iya, biaya sendiri. Jadi Iya. suaminya Fadia itu dulu yang biayain untuk bikin demo master. Oh, Jadi kita nggak bikin demo di studio, jadi langsung tracking bikin master. Jadi jadi kita bilangnya demo master. Demo ini sebenarnya dalam bentuk master yang akhirnya ditawarkan ke perusahaan rekaman. Oh, gitu. oke. Nah akhirnya itu di tahun itu tuh kita tawarin, gue malah nggak keliling-keliling ke perusahaan rekaman lain. Awal itu EMI berdiri di Indonesia kan, gitu. Ya. Ya kan. Artis pertama EMI ya Bunglon. Oh. Gitu pada saat itu. Keren. Jadi dikasih, kebetulan waktu itu kalau nggak salah managing directornya si Pak Dian Hasan. Pak Dian Hasan ini kan kayaknya hidupnya lama di luar, jadi dia ngerti musik kayak begini. Pada saat itu sesuatu yang belum dibikin orang, mungkin gue rasa sih gitu di Indonesia ya. Benar sih, Indonesia gitu. memang jadi satu yang baru waktu itu. Iya, nah terus akhirnya
prosesnya itu pada saat ditawarin demo itu gue nggak nawarin ke tempat lain lagi, udah satu itu aja terus proses 3 bulan waiting, bukan waiting list, untuk meyakinkan Mas Agus Syarif pada saat itu A&R-nya gitu kan. Jadi meyakinkan bahwa ini cocok nggak sih dirilis gitu kan. Karena jadi sesuatu yang baru masalahnya betul, gitu kan. Marketnya juga agak raba-raba lah pada saat itu. Nah itu pada saat itu tuh proses 3 bulan itu antara iya apa enggak gitu loh. Nah terakhir itu sampai anak-anak tuh sakit perut, terus macem-macem deh. Ini kapan jadi nggak sih, kontrak nggak sih gitu kan. Terus akhirnya satu hari gong terakhir itu yang setelah 3 bulan gantung ya, gue bilang ketemu Mas Agus, kita brainstorm lagi. Gue pertanyakan maunya EMI ini apa, gitu kan, gitu. Karena prosesnya tuh kita bikin lagu, jadi store lagu tapi nggak ada kepastian kan, gitu kan. Nah perkaranya ini iya apa enggak, poinnya kan gitu. Jangan terus-terusan costing rekaman terus. Cuman nggak ada kejelasan. Akhirnya gue ngobrol lagi, brainstorm, kemauan lu tuh apa sih EMI ini gitu kan, gitu. Terus udah gitu dia bilang ke gue waktu itu gini, sama Bongki ya, lu tahu Vina Panduwinata nggak? Ya tahu lah, siapa yang nggak tahu gitu, legend, living legend lah gitu. Nah gue pengen warna notasinya arahnya begitu, terus udah gitu tapi musiknya sekarang gitu kan. Nah akhirnya gue cuman ngobrolnya gini, Mas, coba sekarang kita dibelah. Mas Agus coba dengerin vokal ini pop nggak? Vokalnya ya, jangan denger musik ya. Betul. Vokalnya pop nggak? Jangan bias sama musik gitu. Oh ini pop, gitu kan. Terus udah gitu. Nah musiknya sekarang nggak? Ya sekarang. Kalau istilahnya dulu selatan. Iya. Jakarta Selatan. Iya selatan. Literally selatan. Which is. Iya. Nah terus abis itu, oh ya udah itu. Nah ya udah, poinnya cuman gini, iya atau enggak, gitu loh. Kalau buat gue, coba minta paling nggak gini, gue ada sebuah surat pernyataan bahwa ini mau diambil. Ya kan, kalau kita pun workshop lagu lagi, udah pasti di sini. Betul. Gitu kan, sama EMI kan. Tapi kalau enggak, gue boleh jalan ke label lain. Ya, betul. Akhirnya Mas Agus bilang gini, kasih gue waktu 1 minggu, gitu loh. Kan gue cuma minta surat pernyataan awalnya. Seminggu kemudian dia kabarin, ya udah kita kontrak. Ya itu jalan. Gitu ceritanya. Langsung. Nah itu pada saat itu juga kan rekaman masih analog, belum digital, masih analog ini. Jadi masih pita 2 inch gitu. Rekamannya di Gins, studio Gins yang di Jalan Biak Roxy. Iya. Gitu. Terus gitu. Terus studio Legend tuh. Lawas itu. Terus akhirnya jadi 10 lagu. Sebelumnya belum pada saat rekaman itu sebenarnya lagu kurang. Kurang 1. Kalau seingat gue kurang 1 dan nggak nemu. Akhirnya pending rekaman dulu, refresh dulu. Satu hari gue nonton TV waktu itu masih TPI. Iya. TPI itu ada televisi katanya pendidikan nih. Ada pertunjukan ada acara program musik, terus bawain lagu-lagu lama. Salah satunya lagunya ini Mas Chandra Darusman sama Mas Tito Sumarsono. Judulnya Kau. Itu kan lagu hits banget. Kau. Gitu kan. Gue mikirin ini kan kurang 1 lagu. Kenapa nggak kita recycle lagu itu ya? Gitu. Ini cocok sama Bunglon gitu kan. Akhirnya jadi salah satu singlenya mereka juga di album ini gitu kan. Gitu.
Iya keren juga sih waktu itu kan Bunglon memang bawa hawa baru waktu itu karena zaman itu kan serangannya masih Itu rock. zamannya ska tuh. Iya, ska masih Band-band gede ska, banget, ada Noin Bullet, ada Iya. Tip X segala macam lagi gede-gedenya. Terus rock juga masih semi berjaya lah gitu kan. Tapi yang gue nggak ngerti tuh IMA itu nggak ada ngambil band ska zaman itu. Oh iya. Iya. Jadi malah ngambil band yang seperti ini gitu kan. Jadi zaman itu barangnya The Groove juga lagi produksi. Ah iya betul. Itu kan sama Sony kan. Iya, itu apa ya bahasa saingannya Bunglon juga waktu itu kan ya. Iya, dianggap salah satu kompetitor. Iya betul. Kompetitornya gitu. Iya sih benar. Jadi apa namanya? Sampai waktu itu kalau yang ngurus The Groove tuh Bedi, kalau nggak salah Bedinya Kahitna tuh sampai sempat gini. Bunglon lu kayak apa sih? Gitu. Jadi dengerin Penasaran ya. Akhirnya persoalan time release kan yang supaya nggak tabrakan. Oke. Oh zaman dulu bisa gitu bang ya? Bisa kan. Maksudnya Sekarang si produser bisa memberikan suggest ke si label. Ya bukan, maksudnya kalau zaman dulu kan mungkin banyak sih denger cerita misalnya kita jangan rilis dulu, yang ini mau rilis nih kita tunggu dia dulu. Betul. Atau Emang saling intip. kalau sekarang kan kayaknya band-band sekarang Hajar aja. rekaman bikin video klip di YouTube keluar gitu. Iya, betul. Keluar gitu kayaknya kan nggak ada bodo amat gitu. Malah tahun itu ya, misalnya katakan gini nih, ada satu, walaupun nggak satu genre ya misalnya, nggak satu genre, tiba-tiba ada raksasa besar yang mau keluar gitu. Iya, semua nahan tuh pas itu. Semua nahan rilis dulu, tunggu dia dulu, gitu, kasih slot gitu dia ya, dulu, bisa gitu. gitu ya. Karena nanti akan jadi, walaupun nggak satu genre, ketakutannya akan jadi konsentrasi masanya, betul. semua media, iya, betul, ya betul TV, juga radio, terus cetak, ngeberitainnya si raksasa doang, yang ini kebagiannya sedikit. Betul gitu. juga sih, benar juga sih. Itu sih urusannya marketing sih sebenarnya gitu kan gitu. Iya, ya karena kalau era sekarang kan anak-anak sekarang tuh kayaknya rekaman hari ini, besok bikin video, lusa udah keluar aja gitu, tahu-tahu udah rilis aja. Udah beda gaya sekarang kan. Iya sih, TV, karena sekarang udah TV sendiri. Iya, TV sendiri, channel sendiri, sekarang udah bebas-bebas aja gitu. Kayak kita nih sekarang TV sendiri. Iya. Bukan. Ini M-Team ya? Enggak, ini bukan MD ya. modal dengkul ya. MD. Jadi buat yang nonton video ini jangan sampai lihat studio kita ya. Kita malu. Iya Bunglon, keren sih ini Bunglon sih emang waktu itu tahun itu salah satu yang mencuri perhatian juga musisi-musisi kita gitu. Iya, alhamdulillah lah. Dulu teknis rekamannya analog itu. Analog. Masih pita. Itu seru banget, pasti gue belum pernah sih. Seru, tapi kalau sekarang kayak begini gampangnya, gue juga nggak mau sih balik analog. Iya sih. Susah. Enggak, tapi masih ada orang-orang yang masih Pengen gitu bang, maksudnya analog itu katanya ada ambience-nya segala macam itu lebih apa yang nggak ngerti lah gue. lebih anget soundnya. Lebih sound berarti. Bukan anget sih, masih iya ada noise sebenarnya. Karena kan ada gesekan head di pita itu ya. Jadi ada noise. Kalau digital kan tanpa itu kan bening gitu. Bening aja, bersih gitu ya. Jadi orang bilang katanya lebih tebal, sebenarnya bukan, lebih bening karena kuping kita terbiasa noise kan gitu loh. Ya kayak di luar ada suara pohon ditiup angin, itu kita kebiasa. Tuh ini dengar ada kucing gitu. Iya. Kan gitu. Itu noise itu kan. Noise. Iya. Terus ini Bang Uli satu album ya? Dua album albumnya. Dua album di. Terus Bung Ron itu sempat ini kan sama siapa? Penyanyi luar? Dari Picasso. Oh itu di album yang kedua. Album yang kedua ya? Album keduanya. Oh, bukan di album ini ya? Albumnya. Oh, itu keren juga sih bisa collab sama siapa? Neri Perkaso ya? Neri Perkaso dari Itali itu. Itu Bang Uli juga yang ngerjain? Iya. Gitu. Jadi cuman itu kalau yang kedua kan prosesnya udah semi digital sebenarnya. Masih pakai mesin adat zaman itu. Oh iya. Mesin adat itu tahu tuh. Nah, itu juga pengerjaannya udah cara yang beda lagi gitu. Jadi yang kedua itu
adanya dikerjainnya di Bandung di tempatnya Dedi Nafkana Musik. Wah itu kampus saya itu. Iya, sama gitu ya. Iya. Oh ngerjain di situ. Oh iya ngerjain di situ. Iya, Ya? ngerjain di situ. Gitu. Album kedua selisih berapa tahun? Setahun. Setahun langsung. Setahun. Zaman dulu album sih bang. Iya, rata-rata setahun. Kalau sekarang kan single gitu Nah, kayaknya. cuman era mereka ini nih udah, kalau zaman dulu lagi di 90-an awal kan satu single satu album Ya. yang dibikinin video dan dipromo Ya. Zaman mereka udah tiga single. Oh. Jadi yang pertama kan yang apa sih judulnya, aduh gue juga lupa nih apa ya, kalau nggak salah Dirimu deh kalau nggak salah. Cerita lalu, benar kalau nggak salah. Terus udah gitu itu single pertamanya kan. Habis itu single kedua itu judulnya Diam. Diam itu lagu melonya lah gitu. Terus yang ngerjain klipnya dulu almarhum Ria Irawan. Ria Irawan nih. Nah terus yang ketiga itu ya itu Kau itu gitu. Iya, kayaknya sih naiknya di Kau itu kayaknya ya. Sebenarnya Tiganya bagus sih. bagus jalan gitu. Itu kayaknya zaman itu pecahnya di gue masih sekolah sih. Ya, dan show-nya mereka banyak banget. Iya. Show-nya banyak Cuman enaknya menurut gue enaknya musik kayak gini tuh bisa di mana aja, Bang. Paham gak sih? Kita di panggung off air gede bisa, di kafe masuk, yang gitu-gitu. Oh iya kan. Nggak semua genre bisa begitu gitu. Ada yang cuman buat ini band ini cuman asiknya di lapangan doang nih gitu. Ya ini bisa- asik bisa di kafe off air, nih. bisa on air gitu ya. Bisa gitu. Keren sih. Tapi masih komunikasi, Bang? masih. Mas Eko sih, gue pernah sempat Eko, ketemu kita. ya, terus udah gitu Derry juga, Kice, Fadia kan sekarang di Australia. Jadi dia sekarang udah netap di sana gitu. Jadi, makanya sekarang kan vokalis Bung Lon kan masih ada. Betul, Mas Eko juga bilang gitu. Jadi vokalis kan sekarang si Audrey Papilaya. Oh gitu. Jadi gantinya Fadia lah setelah Fadianya udah cabut. Ya nggak di sini lagi ya. Tapi kemarin sempet reuni kok, gitu. Iya, Yang sempat 90s ada beritanya, iya. benar ada beritanya itu. Mereka main. Sempet lihat sekilas juga. Tapi dulu gimana Bang anak-anak apa ya? Tiap genre itu karakter orangnya pasti beda-beda. Wah, paham gak sih? Ini keras-keras juga. Iya maksudnya kayak kita ketemu misalnya rocker itu anak-anaknya kan gimana attitude-nya apa segala macam. Terketemu anak pop yang melo attitude-nya gimana. Kalau zaman sekarang tuh ada anak Fox tuh. Iya. Anak senja. Anak anak maghrib. Iya. Kalau gue sih bilangnya sebenarnya sih normal aja gitu. Cuman setiap kan gini nih, yang ada band yang tahu maunya. Oh iya betul. Terus musikal gitu. Jadi kekeh sama maunya, ada yang kayak gitu tuh. Nah sebenarnya mereka tuh termasuk band yang kayak gitu. Jadi juga ya. keras dalam hal konsep gitu loh ceritanya. Iya. Nah cuman bukan berarti kaku, nggak nerima masukan dari kita sebagai produsernya, enggak. Tapi mereka udah tahu garisnya ke sini nih. Gitu. Iya gitu. Jadi istilahnya apa, kita ngewasitin mereka tuh interaksinya jadi lebih enak karena mereka ngerti sama maunya. Ya, betul, gitu. Jadi ketimbang lo dapet yang hijau, akhirnya lo ngebentuk. Kalau ini kan udah ada dasarnya nih. Iya, tinggal dimatengin Upgrade. ya. Iya betul. Di upgrade gitu loh. Jadi makanya kayak yang ngebedain mungkin ini sih analisa gua mau Bongki pada saat itu, ini harus jadi beda nih apa ya gitu. Kalau misalnya kita ngomong ini band yang si jazz katanya misalnya gitu. Kalau klaimnya begitu ya, soundnya kan
ada karakternya tuh, mesti begitu, mesti begini kan gitu ya. Ada pakemnya lah. Kita nabrakin pakem itu. Sound drumnya dibikin ambience, dibikin sound rock, gitarnya juga lebih kasar yang kayak gitu-gitu. Terus ada drive-nya gitu. Terus sampai yang gilanya itu ada satu lagu, gue lupa judulnya apa ya, kalau nggak salah Pesta kalau nggak salah. Itu lu tau Jet kan? Ya. Jet Flowers. Yang orang tahu dia nyanyinya kayak begitu, apa? Ya udah rock and roll. Betul. Ini penyanyi rock and roll. Itu kita masukin di situ buat scream gitu. Nggak ada Benesis Jazz, tiba-tiba ada penyanyi rock yang dia bisa ngimprov blues di belakang gitu, kayak gitu-gitu tuh. Jadi emang ditabrakin gitu. Basicnya emang gue mungkin doyan nabrakin aja, cuman pada prinsipnya akhirnya ujungnya kita bisa nerima bahwa ini jadi asik nggak ya buat kita dulu nih. Gitu. Ya kan? Ternyata akhirnya orang-orang juga bisa nerima. Ya syukur alhamdulillah, berarti apa yang kita sepakat bahwa ini asik gitu loh. Gitu loh. Benar. Ya udah, maksudnya udah ketemu gitu. Betul. Tapi kalau balik gini Bang, maksudnya lu produser, Bongki produser. Ini ilmu sih menurut gue buat teman-teman yang pengen jadi produser atau pengen tahu produser itu seperti apa. Bunglon ini bukan band yang genre lu. Iya. Gue tau lah maksudnya gitu. Betul. Buat yang nggak tahu, Bang Uli ini punya band dulu namanya The Brur. Itu tahun 90-an Bang. 2000-an nih. Enggak lah, sama Barengan sama mereka ya. Itu The Brur band, kalau bahasa gue rock and roll. Terus punya band The Gang, itu rock and roll band. Tapi bisa memproduseri kayak Bunglon, Seventeen, ada siapa? Dewi Sandra. Genre yang jauh dari genre lu gitu, referensi lu gitu. Itu gimana sih Bang? Kalau buat gue sih sebenarnya semua musik tuh menarik ya gitu, maksudnya ada karakteristiknya masing-masing gitu. Gua nggak ngomongin bahasa genre tadi gitu, maksudnya dalam artian gini, semua musik apapun sampai dangdut pun ada yang asik, yang nggak asik juga ada. Betul. Ya kan, ini kan persoalannya gini, pada saat lu nggak ngotakin selera lu gitu, dibuka aja gitu, lu mau dengerin apa aja, selama itu asik menurut lo, dengerin aja. Kalau buat gue itu referensi akhirnya. Jadi gue tuh dengerinnya jadi udah nggak gini. Pada awal tuh menikmati, pasti ini enak nih lagu nih, musiknya asik ya gitu kan. Tapi abis itu analisis yang terjadi di gue biasanya. Analisis itu gini, katakan gini, lama banget gue nggak pernah berani mengiyakan memproduksi rekaman dangdut gitu loh, karena bukan gue gengsi, enggak, cuman istilahnya apa ya, gue tahu diri itu gue nggak mampu kali gitu, bahasa kasar gue nggak mampu. Tapi begitu era koplo tuh, Iya. gue berani, karena pada saat gue analisa sebenarnya notasinya pop nih. Kalau dangdut yang tradisional pakemnya kan ada tuh, pasti ada 2 kali interlude yang kayak gitu-gitu tuh. Terus gue nggak pernah dapet gitu. Jadi satu hari itu gue pernah dapetin satu band dangdut, akhirnya gue kerjain juga, memberanikan diri untuk ngerjain itu. Nah akhirnya malah yang repot kan gini ya, kalau dangdut itu kan kalau band kayak gini, terus si Bunglon atau si Seventeen atau siapapun gitu, itu ada referensi yang di luar yang kita bisa denger. Ya. Dangdut tuh denger di mana kalau nggak lokal doang? Sama India aja beda. Ya. Gitu kan? Jauh. Hindustan kan mereka kan. Pembandingnya ya. Nah, ini kan awalnya OM, Orkes Melayu. Benar. Istilah dangdut kan Bang Haji Roma yang bikin kan. Habis itu gue mikir gini,
apa ya sementara gue terbiasa dengar katalog yang istilahnya aransemen pop rock itu kan sebenarnya juga bentuk repertoire aransemennya kan iya benar ya sih, udah benar pop sih, rock benar sih. itu sama hampir sama tuh terus udah gitu cuman kan dia punya kecenderungan coloring punya kecenderungan karakter gitu kan itu yang mesti dilihat kan gitu yang dominan tuh apanya gitu loh itu akhirnya gue seneng sama yang kayak gitu-gitu tuh jadi makanya akhirnya setiap ada tantangan buat gue jadi tantangan gitu tantangan baru memproduksi musik yang jauh di luar kebiasaan gue gitu loh gitu loh. Tapi gue nggak mengharamkan mendengarkan apapun gitu loh. Percaya nggak percaya lo, itu playlist YouTube gue pada saat gue ngerjain dangdut seminggu tuh Trio Macan. Gue nggak dengerin. Mau ya. Iya. Tapi akhirnya gue nemuin sesuatu rhythm section organ itu hampir dekat sama reggae. Ternyata. Gitu. Iya. Pada saat pola riffnya reggae organ itu dimasukin ke situ. Masuk buat gue, menurut gue masuk match gitu. Cuman buat orang-orang dangdut yang tradisional pasti akan nanya, ini dangdut apa? Dangdut Dan apa? gue nggak pernah bisa jawab. Iya. Ya udah tuh nggak tahu gue dangdut apa. Sebenarnya bisa kayak orang Inggris orang Amerika juga bang bikin klaim aja gitu kan. Gitu. Jadi nggak tahu gue gitu. Cuman pertanyaan terakhir gini ya sama teman-teman yang di dangdut itu. Salah? Apa? Ini sih sebenarnya di musik tuh Nggak ada industri salah nggak ada yang salah benar, benar iya. gitu. Cuman enak apa enggak ujungnya kan gitu. Iya, kan, benar, gitu. itu doang. Lu bisa enak sih gitu. Ya udah. Buat gue cukup itu gitu loh. Iya. Gitu. Benar. Dan produser itu juga yang jadi bebannya juga adalah karena harus melihat itu secara industri bang. Betul. Nah itu kan masih jadi misalnya kayak Bunglon nih kita Bunglon Bang Uli berpikir ini Bunglon ini akan bisa dijual nih secara produknya, secara lagunya. Iya. Itu kan ada analisa di Iya. situ juga masalahnya. Ya karena kan pada saat itu ya tadi bahasa Jakarta Selatan, anak-anak Jakarta Selatan punya demand itu. Iya. Pada saat Ada nilai itu. jual plus ya. Punya demand itu, lu masuk klub gitu, lagunya begitu tuh. Di Selatan. I see. Lalu kalau ke utara pasti house music, Betul, kan kayak betul. gitu. Iya. Jadi itu yang kalau orang bilang kalau kita bikin istilah dulu civil war selatan utara. Iya. Gitu. Jadi ada di mana nih gitu kan terus cuman bagaimana mengemasnya istilahnya gini lu dapetin atas bawah nih ceritanya. Yang bikin turun ya bukan turun dalam artian kualitas ya. yang bikin orang nyampe lirik dan notasi vokal pop Ya. gitu. Iya. Mungkin kalau si Fai waktu itu nyanyinya jazz, gue nggak tahu band ini jadi kayak Lebih berat ya. iya jadi yang bikin ini jadi enteng notasi Karena vokal notasi vokalnya. sama coloring vokalnya si Fadia pada saat itu menurut gue gitu loh. Jadi ada sesuatu di band ini buat gue jadinya gitu loh. Kalau itu murni plek, wah ini acid totok gitu ya. Ya mungkin keren doang deh. Iya. Gitu loh. Keren doang tapi Jualannya belum tentu. itu demand itu tadi yang gimana ya satu berbahasa Indonesia gitu kan yang kayak gitu Iya. kan. Iya benar. Gitu. Terus teman-teman ya biasalah anak band zaman itu pasti ada ajaib-ajaibnya gitu. Ada cerita ajaib nggak? Ada. Terutama Eko. Oh iya. Mas Eko lucu banget sih gue ketemu. Gue kenal. Eko itu kan musikal banget orangnya. Betul. Iya kan. Jadi dia tuh ngulik aja apa semuanya tuh. Dan dia tuh kan sebenarnya bukan dia tuh main bass kan kidal. Ya. Dia bukan orang kidal. Dia kanan sebenarnya. Oke. Iya, dia kanan setahu gue ya gitu. Jadi dia main itu yang ajaib buat gue. Pada saat itu dia belum punya bass rekaman album ini. Dia pinjem bassnya Bongki. Bongki itu posisi bassnya kan kanan. Kanan. Ya kan? Kanan.
Nah yang lucu, sorry bener Eko Kidal sorry. Terus udah gitu Bongki yang kanan sebenarnya. Ya. Bener sorry. Iya gue lupa. Si Eko tuh Ini masalah umur ya, bukan Iya, masalah apa ya. Bongki Kidal tapi main kanan, Eko kanan tapi main Main Kidal. kiri. Oh. Gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Sorry ya. Nah terus zaman itu dia belum punya bass. Rekaman pakai bass Bongki yang jelas kanan. Iya. Dia kanan kan gitu. Cuman mainnya Kidal kan kalau Bongki. Dia main kiri. Bongki mainnya kanan. Bongki mainnya kanan. Tapi Bongki orang tangan Kidal kan. Terus Ini bass kanan dipakainya mainnya tetap ke kiri, senarnya nggak dibalik kayak Jimi Hendrix. wah. Dan itu link bassnya nggak sederhana loh. benar. Yang dia mainin. Benar. Tapi disuruh main kanan bisa juga gitu. Sampai gue bilang ini kan pada saat posisi senar itu yang gedenya di bawah kan otak lo kayak dibalik tuh. Iya. Itu dia bisa main. Gitu. Bassnya bukan ritme yang cuma deng enggak. Iya kan jalan juga kan Running. gitu. Bener Bassnya running running gitu. Kan band-band kayak begitu kan mainnya kan. Iya, penuh lah main Iya, bassnya. band penuh. Nah, terus itu dia bisa lakuin itu. Dan satu hari dan ini juga dia lagi nih. Dia nggak pernah puas sama isiannya. Jadi satu hari udah take nih. Buat gue udah bener. Salahnya gue. Dulu gue membolehkan anak band transfer hasil rekaman hari itu dibawa pulang. Oh. Sampai rumah, dikulik lagi sama dia. Tuh besok bilang, gue ganti bassnya. Kenapa ada yang salah? Kayaknya nggak ada yang salah. Enggak, gue nemu yang lebih asik. Oh ya udah, gue kasih. Main lagi. Padahal yang di rumah sedikit. Udah. 2 kali ya. Bawa pulang lagi. Ketika besok datang lagi, gue mau ganti lagi. Padahal bukan salah. Ada sesuatu yang dia pengen, wah gue tambahin ini lagi. Iya. Gue kasih. Sedikit juga perubahan ya kan. Nggak berarti lah buat gue. Bawa pulang lagi. Besok dia mau bilang, besok lo yang bayar shift ya gue. Mas Eko, Anda mengerjakan produser. Lo ngerjain gue lo kok gitu. Jadi ya itu akhirnya semenjak itu gue nggak pernah ngasih semua band untuk transfer sebelum jadi. Iya. Tapi emang gitu sih anak band gatel ya. Pasti. Moodnya hari ini beda, besok dengerin lagi jangan begini ganti. Iya. Yang akhirnya yang lucu yang track yang pertama yang dipakai. Karena kan jujur aja gini, pada saat lo main, ini gue percaya kalau orang istilahnya love at first sight. Betul. Lo harus percaya mood pertama lo. Mood pertama itu yang paling bagus karena otak lo nggak mikir banget kan. Iya. Begitu lo udah lo isi, lo bawa pulang, lo dengerin lagi, lo itu kan otak lo yang jalan. Udah mikir. Kayaknya beginiin lagi bagus. Akhirnya sok dicakep-cakepin gitu buat gue. Yang ada emang mungkin lebih rapi. Iya. Tapi ininya yang hilang. Benar sih. Ininya hilang. Akhirnya udah itu yang pertama, itu yang paling benar. Tapi emang anak band gitu sih. Iya, jadi jangan pada saat kecuali salah ya. Beda cerita. Beda cerita, salah ya tuker lah. Iya. Kan perkara lu cuman kurang satu note gitu ke sini, terus ditukar gitu kan. Sementara lu ngebongkar itu kan nggak bisa lu cuman geser satu note doang. Benar. Analog lah. Iya, harus semua. Iya, terus EQ ininya kan udah beda gitu kan. PR banget itu. Gua PR. Tapi kalau boleh cerita rekaman analog itu seperti apa sih Bang teknisnya sebenarnya? Teknisnya sebenarnya sama kayak rekaman sekarang. Digital sekarang. Nah, cuman dia kan medianya kan pakai pita. Pita yang terakhir itu pita 2 inch yang gede lah gitu, ada 3 kilo gitu. Ditaruh di pita tape yang gede gitu kan. Udah dibikin ada speed 30, speed 15 gitu loh. Kalau misalnya pita baru lo pakai speed 30 aja, noise-nya lebih sedikit. Gitu loh. Terus kalau kalau pita lama pakai 30, kalau gue lupa deh pokoknya istilahnya ada dua, ada hitungan kayak gitu ada ya. dua, terus
Udah gitu, kalau sekarang lo salah nih, kicknya misalnya telat ya kan, gitu. Kalau sekarang ada gambar kan lo bisa geser Ya, kick lo. potong di Itu enggak, take ulang, harus take. ulang gitu. Jadi makanya terutama pemain drum ya. Ini kan kita pemain drum nih. Iya. Ceritanya. Ngebedain pemain drum lama sama pemain drum baru kalau rekaman, tahu nggak lo apaan? Gimana tuh? Kalau pemain drum baru dia salah nih disambung, ya dia main aja gitu. Nyambung di mana aja gitu. Iya, serah dia deh, pokoknya dia main aja ngikutin beat lagi kan gitu. Kalau dulu nggak bisa, jadi pada saat lu salah sambungan itu, pada saat nyambung lo harus pukul simbal supaya sustainnya nggak putus. Masuk di satunya berarti. Yes. Oh. Gitu. Iya. Jadi itu yang ngebedain. Jadi kalau ada pemain drum begitu dia rekaman digital sekarang terus dia masih pukul simbal, kalau dia salah itu orang lama. Oh, iya. Itu orang lama udah. Oh, caranya Gitu. begitu. Udah pasti gitu, gampang ngetarainnya. Nggak usah lihat umurnya deh. Umurnya kalau mukanya udah ketahuan lu tua pasti. Gitu. Tapi kalau tetap satu Bang, drum dulu, bass dulu gitu. Sama, Tetap ya. sama gitu. Cuman kan trackingnya yang kebatas dulu. Kan dulu Oh iya, nggak bisa banyak ya. total semua track kan cuman 24. Nah, metronom itu lo rekam dulu. Satu track Itu satu sendiri. track sendiri. Satu track sendiri. Kira-kira lagunya berapa menit? Metronomnya direkam sesuai menit itu, dilebihin sedikit misalnya kayak gitu. Iya. Nah, bedanya kalau sekarang kan lu nggak perlu rekam metronomnya udah jalan sendiri. Iya, metal udah terpisah Iya. nggak track kan. Oh. Nggak masuk di track gitu. Iya. Seru juga ya zaman Seru. dulu ya. Apalagi zaman-zaman pakai apa? Kan dulu belum ada loop tuh. Cuman loopnya kan masih analog juga tuh yang pakai drum machine. Iya. Ada Roland R8 Roland. Iya benar. gitu kan. Itu kan lo program dulu, lo mainin satu bikin beat dulu baru dimasukin. Masuknya juga bisa track per track juga gitu. Nah, kalau emang kayak musik-musik R&B gitu kan trackingnya banyak tuh. Benar. Satu-satu Itu dong. pingpong, kalau tracknya kan cuma 2, kan dia rekam SMT lagi tuh yang bunyinya gitu tuh. Supaya dia sync si MIDI-nya itu. Oh. Nah, jadi direkam dulu lagi, diambil SMT-nya dulu apa segala. Nah, kalau lapisan loop-nya banyak, otomatis tracknya kan kebatas nih. Akhirnya lu grup lagi dulu. Di grup dulu, di balance dulu, di grup, Dijadiin satu dulu. gitu. Buat ngosongin track. Terus. Jadi buat supaya 23 track itu kepake utuh. Gitu loh. Zaman dulu gitu, kalau sekarang kan unlimited gitu loh. Iya benar. Iya. Makanya kalau suruh balik gua nggak mau. Berbahagialah kita hidup di zaman Iya, sekarang. capek. Rekamannya udah nggak kayak gitu. Iya. Belum juga ini engineer galak-galak. Oh iya. Zaman dulu loh. Bener tuh zaman dulu tuh Zaman katanya. dulu galak. Itu lebih galak dari produser katanya. Betul. Jadi misal ada yang gua nggak usah sebut namanya sih. Itu senior, lo main di take salah gitu, 3 kali salah, pitanya digulung, suruh pulang. Lo belajar dulu, studio latihan bukan di sini, ini studio rekaman. Oh kalau itu pernah kejadian gue. Zaman dulu gitu rekaman salah-salah. Tapi yang gituin lo juga gue gituin dulu. Kalau latihan jangan sini di studio belakang katanya. Kampret deh. Itu bekalnya dari bacot gue tuh. Tapi emang gitu sih, maksudnya zaman bukan terus zaman sekarang nggak begitu, ada juga yang begitu, cuman mungkin zaman dulu kayak gitu tuh mentalnya jadi lebih ini mungkin Bang, karena kita band kan rekaman di studio orang dengan operator yang kita nggak tahu, kadang-kadang siapa engineer-nya nggak tahu gitu sih. Satu sisi sih sebenarnya kata orang begitu ya, tapi menurut gue sih nggak usah begitu juga. Nggak usah gitu juga. Sebenarnya dengan lo ketemu teknologi yang kayak gitu aja gue udah stres tuh. Iya, apalagi digalak-galakin. Iya dong gitu. Bener. Sekarang kan orang-orang yang rekaman awal-awal itu kan belum pernah masuk ke rekaman. Benar. Nginjak studio mungkin baru hari itu. Benar. Gak usah gitu, gue punya ada satu band lah dulu ngetop lah bandnya, gue nggak usah sebut namanya siapa gitu. Itu dia jam 5 rekaman, jam 3 ketemu gue di studio. Pertanyaannya gini tau gak?
kita mau rekaman apa dulu sih dimulai? Gila nggak itu kan? Iya. Itu gila loh. Maksudnya dia tuh masuk hutan belantara gitu kan. Ada ular gak tau mau dipatok gitu. Itu dimarah-marahin lagi. Dimarahin lagi. Aduh. Iya. Nggak tahu gue juga ngerasain gitu sih zaman gue masuk benar-benar ke industri rekaman industri itu 2000 lah, tahun 2000. Itu masih ada sisa-sisa feodal Iya, itu. Masih ada gitu. feodal. Itu warisan company itu. Iya benar. Yoi. Kita bikin fill in susah dikit ya udah mau kemana udah gitu. Betul. Ya memang industrinya begitu sih. Mungkin zaman sekarang anak-anak sekarang band-band sekarang nggak ngalamin karena mereka rekaman sendiri di rumah, nggak rental juga apa segala macam, kadang-kadang ada yang kadang gue ketemu drummer yang cerdas gitu ya, pas take drumnya gitu, drummer cerdas banget gitu, dia tahu nempatinnya di mana gitu, nggak pernah salah gitu kan. Kurang hiburan gue nih. Gue stop tuh, zaman analog stop. Kenapa? Ada salah? Main lu nggak salah, muka lu nggak enak. nyari bahan, cari hiburan gue gitu supaya hidup aja gitu. Aduh. Tapi Bung Lon juga mungkin salah satu band yang cepet banget untuk rekaman bang, enggak juga Sebenarnya. Jadi mereka jago-jago kan mainnya. Dibilang jago, enggak juga. Oke. Tapi mereka tuh mumpunin aja gitu loh, bukan pemain akrobat gitu sebenarnya. Tapi mereka menguasai konsepnya mereka. Ya, gitu. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Iya. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu sama kemampuannya sesuai porsinya. Gitu. Iya. Kita ngembanginnya juga sesuai apa ya? Gue juga kan selalu ngebaca gini, misalnya katakan di satu band, salah satunya misalnya pemain gitarnya agak lemah lah gitu, misalnya bukan nggak bisa main, agak lemah, entah jarinya yang kurang lancar atau apa. Bukan kita paksa harus ngisi begini begitu yang di luar kemampuannya, dibaca juga. Kalau nggak rekaman lo lama. Betul. Cari porsinya dia main yang dia bisa dudukin, tapi itu juga nggak mengganggu esensi dari aransemennya. Iya. Memperkuat. Jadi kadang-kadang isian cuma satu lick doang, ting gitu. Itu bisa punya arti yang bagus kalau tempatnya benar. Gitu kan, kayak gitu. Betul. Ya gitu-gitu. Iya sih. Nah, Bung Lon itu termasuk anak-anak yang ngerti sama yang dia mau. Iya. Gitu. Dan dia ngedudukin konsep itu gitu. Yang isi drum siapa bang dulu bang berarti? Ini waktu itu ada gue ada berapa lagu. Ada almarhum Ciling. Oh iya. Benar. Iya, terus ada almarhum Mayer. Itu Mayer tuh drummer session. Dia guru drum gitu kan. Terus ada Tomo, drummernya SOG. Oh iya, tahu. Tomo kan sekarang sama band-band bukan ya regular main, terus udah gitu sama band yang suka bikin big band di TV lah gitu loh. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau Ciling ya pernah kenal sih. Nah, Ciling kan akhirnya di album kedua jadi member. Oh iya benar. Baru inget gue ya tuh Ciling ya drummernya. Andre Ciling bekas drummer Flowers. Dan kebetulan emang almarhum itu senengnya musik begini sebenarnya. Oh gitu. Iya, senengnya musik begini. Iya keren sih. Ya ini ditulis di sini banyak yang apa? Additional player. Itu Bongki ngisi juga ya? Bongki iya. Tamborin tuh. Bang Bongki ngisi tamborin tuh. Wah, dia tamborin di 1 juta album kali. Enggak, kenapa tamborin sih? Yang agak itu dikit dong bang. Karena dia main tamborin bisa akrobat, tangan kiri, anginnya di kiri, bukan di kanan. Aduh, yang lain kan main tamborin tangan kanan, dia tangan kiri. Iya bang Bongki buset deh. Dulu emang tandem bang. Gue bilang, gue bisa lebih cepat dari bayangan gue. Laki-laki. Itu orang komedi itu. Iya, gue jalan sama dia 3 tahun. 3 tahun produce bareng.
ya starting pertama banget ya album ini. Ini kerja pertama gue bareng dia selama 3 tahun. Oh, iya. Iya keren sih. Bang Bonggi juga buset itu produser sejuta umat juga itu. Oh dia banyak juga tuh, banyak. Gila ya. Ini album pertama Bang ya, mungkin nanti kita bisa bahas album keduanya Bang Uli juga kan yang ngerjain kan? Iya, betul. Nanti bukan Bang Uli lebih tahu ceritanya. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Gangster. Ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan menceritakan yang album keduanya di episode berikutnya. Gitu. Nanti kita akan ceritakan album dari band-band lainnya kita juga. Kita telanjangin lagi. Sampai bugil deh. Oke, ketemu lagi guys. Oke. Terima kasih banyak. Ya.